Sudah 10 orang. Iya, Enggak, Pak Ustadz. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya akhir zaman. Ikhwanur rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita ini, meneruskan bahasan tentang Isra Mi'raj yang kita sudah membahas bahwa inti dari Isra Mi'raj itu adalah tentang sholat, tentang kewajiban sholat yang kita sudah bahas minggu lalu, bahwa eh, sebenarnya hidup kita ini disuruhnya, ya intinya disuruhnya sholat. Eh, kita bisa bayangkan dari 50 waktu kemudian menjadi 5 waktu saja, tetapi nilainya sama dengan 50 waktu. Dan setelah kemudian kita mengkaji di Al-Quran, ternyata memang sholat itu eh, kunci. Kunci bisa kita bahagia sukses di dunia, dan juga bisa kunci untuk sukses di akhirat. Dalam surat Al-Mu'minun misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, eh, dan ini menjadi apa, penciri yang pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah atau sungguh sukseslah orang-orang yang beriman. Ayat penjelasan beriman yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Jadi orang yang aflaha itu, orang yang muflihun, adalah orang yang dalam sholatnya khusyuk. Khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah menghadirkan jiwa, atau sholatnya dijiwai, atau sholatnya bukan hanya raga tetapi juga jiwanya. Karena inti dari tugas, melaksanakan tugas sholat itu adalah amalan jiwa. Tetapi kemudian amalan jiwa itu dilakukan secara syariatnya itu oleh raga, yaitu yang kita sebut dengan fikih, yang kita sudah bahas sebenarnya, fikih tentang ibadah ya. Kita fikih ibadah tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya ketika sholat, itu kita cerita tentang fikihnya. Tetapi intinya adalah yang utamanya adalah menghadirkan jiwa kita ketika kita sholat, dan itulah sebagai kunci sukses dunia dan sukses akhirat. Jadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Jadi orang-orang yang sukses, ya, yang dimaksud di sukses dunia akhirat adalah orang yang dalam sholatnya khusyuk. Oleh karena itu tema yang kita sampaikan hari ini ya, sholat sebagai kunci sukses dunia akhirat. Dan ini memang harus dikerjakan dan khusyuk gitu. Jadi baru nanti akan bisa merasakan kesuksesan. Jadi apa, tidak bisa kemudian menilai orang yang misalnya dalam pengertian keduniawiannya menurut orang-orang tidak sukses ya. Kemudian kita eh, terburu-buru menghukumi dia walaupun dia rajin sholat misalnya tidak sukses ya. Karena konsep sukses yang dimaksud di sini yang disebut dengan al-muflihun atau aflaha. Jadi sukses yang utama adalah sukses akhirat. Karena kalau sukses dunia itu pertama dibatasi oleh waktu hidup, yang kedua ada titik jenuhnya, yang ketiga juga pasti dibatasi, ada takarannya. Jadi kalau sukses dunia itu sulit untuk mengukur bahwa itu sukses, benar-benar sukses. Tapi kalau suksesnya akhirat yang Allah sampaikan akan dimasukkan ke dalam surga Aden kholidina fi abada, itu betul-betul kesuksesan. Jadi sukses yang sebenar-benarnya adalah eh, mendapatkan ridho dari Allah di alam barzah, diberi nikmat kubur, di akhirat masuk ke dalam surga kholidina fi abada. Itu yang dimaksud dengan sukses. Dan kalau sukses akhirat, maka dunia pasti sukses. Karena jaminannya kalau di akhirat masuk surga itu biasanya jiwanya itu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu sebagai ciri orang dapat kebahagiaan. Dan sukses itu ukurannya adalah bahagia. Jadi sukses itu ukurannya bahagia. Bahagia itu yang dirasakan. Ketenangan jiwa ya, apa ya, dan itu dibangun berdasarkan
apa keikhlasan, kesabaran dan istiqomah untuk menjalankan apa yang telah Allah tetapkan. Dan kunci dari itu semua adalah ada di sholatnya. Apakah sholatnya benar atau tidak? Eh, yang pertama yang ternyata Allah meminta kita itu kalau kita butuh pertolongan dan pasti kita butuh pertolongan karena tidak ada satupun manusia ini yang tidak butuh pertolongan. Dan kalau kita renungkan hidup kita ini tergantung orang lain. Jadi makanan yang tersaji yang kita bisa konsumsi tiap hari itu pasti tidak mungkin kita bisa mulai menanam, kemudian mengangkut, memproses dan seterusnya sampai jadi makanan. Itu semuanya melibatkan orang lain. Bahkan kalau misalnya kita mau merunut tuh, setiap apa tegukan air pun itu bisa ada ribuan orang terlibat. Mulai dari cerita tentang siapa yang menggali sumur, kemudian siapa yang mengangkat airnya, kemudian mengangkutnya, dan seterusnya. Termasuk nanti kalau cerita dimasak, wah, mana di kompor ada ada apa gas, ada macam-macam. Jadi kalau kita renungkan setiap tegukan air yang kita minum atau setiap suapan nasi atau makanan yang kita suapkan ke mulut kita itu melibatkan ribuan orang. Karena manusia itu memang pasti butuh pertolongan. Dan yang paling kita butuhkan dari pertolongan-pertolongan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membutuhkan pertolongan, maka Allah meminta kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan surat Al-Baqarah 153, wasta'inu bisabri wassalah. Dan mintalah kalian pertolongan, maksudnya kepada Allah, bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Dan sabar dan sholat itu lakabiratun. Jadi sungguh sangat besar, sangat berat, ya, sangat berat ya. Bagi kecuali bagi orang-orang khusyuk. Jadi tadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Yang orang yang sukses itu adalah orang yang dalam sholatnya khusyuk. Dan jika juga orang yang minta pertolongan kepada disuruhnya dengan sabar dan sholat. Dan sabar dan sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi orang yang khusyuk maksudnya orang yang sholatnya khusyuk. Orang yang khusyuk atau sabar khusyuk itu artinya jiwa dia menerima apapun yang Allah tetapkan. Sabar itu ada dua, sabar menjalankan semua perintah apapun resikonya, dan sabar ketika diuji dengan musibah atau kesulitan, dia yakin bahwa itu bagian dari ujian. Jadi dia tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak berputus asa, itulah ciri orang yang bersabar. Jadi sabar menerima ketentuan dari Allah dan sabar menjalankan perintah-perintah Allah dalam kondisi apapun. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerintahkan sholat kepada keluarganya disuruh bersabar. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Allah berfirman, perintahkan keluargamu wahai Rasul untuk sholat dan suruhlah mereka bersabar. Jadi ketika sholat pun harus bersabar karena apa tidak bisa dia khusyuk kalau tidak sabar, tidak bisa dia menjalankan dengan sempurna kalau tidak sabar. Karena manusia itu biasanya ya apa karakter aslinya itu terburu-buru, pengen pengen cepet, pengen cepet-cepet, pengen dapat hasil. Kalau bisa nggak usah capek-capek ya, kemudian dia sukses ya. Maka dari itu sabar dan sholat itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang sholatnya khusyuk, dia insya Allah orang yang sabar. Dan orang yang sabar kemudian ketika menjalani sholatnya maka dia akan khusyuk, tidak akan tergesa-gesa, tidak akan terburu-buru, dan dia mendapatkan ketenangan di situ. Dalam surat Al-Baqarah 153 ya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya Allah akan beserta orang-orang yang sabar. Jadi as-sabirin, al-khoshiin, ya. Jadi orang yang melaksanakan sholat, ya, disebut musallin, ya, orang yang musallin, khoshiin, ya, sabirin, itu pasti orang yang akan mendapatkan ketenangan hidup. Itu di dunia. Dan ketenangan hidup itu artinya dia orang yang bahagia.
Dan itu bahagia itu adalah kesuksesan dunia. Dan nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebahagiaan yang abadi. Itulah kesuksesan yang utama dan yang pasti itu akan dirasakan oleh orang yang sholatnya khusyuk dan dia sabar. Jadi perintahnya selain dia termasuk yang kita sudah bahas sebelumnya tentang sholat 5 waktu tentunya karena yang wajib. Karena kalau cerita tentang sholat maka kita sebenarnya kita cerita tentang sholat yang fardu yang wajib. Sedangkan tambahan itu adalah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu sebagai pelengkap, penyempurna atau apa sebagai tambahan, ya tambahan. Jadi bisa penyempurna kalau mungkin ada sholat-sholat wajib kita kurang, sebagai tambahan kalau sebenarnya sholat wajib kita sudah lengkap, sudah baik, ya sudah husu, maka ada tambahannya, ya yaitu sholat sunnah. Dan di antara sholat-sholat sunnah yang itu akan apa dijamin ya akan memberikan ketenangan, akan memberikan berbagai macam faedah yang secara lahiriah ya, untuk kesuksesan di dunia dan juga nanti dijanjikan sebagai kesuksesan di akhirat adalah sholat malam. Jadi di antara sholat sholat sunnah yang apa yang utama yang menjadi prioritas kita lakukan selain sholat wajib adalah qiyamul lail. Jadi qiyamul lail ini insya Allah akan apa kalau kita jalankan dengan khusyuk dan itu sebagai tambahan ya tambahan dari sholat wajib kita maka jaminan kesuksesan dunia dan akhirat akan kita peroleh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khusus tentang sholat malam itu. Disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi. Dan di sebagian malam tahajudlah kalian. Jadi sholat malam di sini qiyamul lail maksudnya tahajud. Nafilatan laka sebagai ibadah tambahan. Jadi nafilah ya tambahan. Untuk muasa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan Allah menjamin dengan kata-kata asa. Asa itu untuk Allah artinya eh, kalau mudah-mudahan untuk manusia ya bisa iya bisa tidak. Tapi kalau asa untuk Allah itu janji yang pasti tepati. Jadi artinya terjemahannya Allah pasti akan mengangkatmu. Jadi Tuhanmu yaitu Allah akan mengangkatmu makoman mahmudan pada tempat yang terpuji. Jadi kalau ingin terpuji hidup di dunia, ya, ingin mulia hidup di dunia, ya, ingin terpuji atau apa tidak tercela gitu ya lawannya, ingin mulia di dunia maka sholatlah. Jadi sholat yang dijamin di dalam Al-Quran ini yang akan mengakibatkan orang itu mulia atau terpuji hidupnya di dunia maqaman mahmudan adalah sholat malam, ya, sholat tahajud. Jadi mungkin orang tidak akan menyebutkan yang mulia, tapi dia akan dimuliakan. Ya. Jadi dimuliakan. Kenapa? Karena Allah yang memuliakan, maka nanti kalau penduduk langit memuliakan, jadi Allah dan para malaikat memuliakan, maka pasti penduduk bumi pun akan memuliakan dia. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi juga Rasulullah pernah bersabda, "Ya ayuhan nasu absus salam." Ini perintah ya, perintah. Wahai orang yang beriman, wahai manusia, absus salam, biasakan menebarkan salam. Jadi berkenalan salam, kemudian waat imut to'am dan biasakan memberi makan, traktir makan gitu, ngajak makan-makan gitu, amut to'am. Dan ini menjadi kebiasaan para sahabat dulu. Jadi mereka tuh senang sekali ngajak makan atau traktir makan ya, atau makan berjamaah, makan bersama. Karena itu jaminan dari Rasulullah SAW sebagai bentuk kemuliaan. Wasilul arham dan silaturahmilah. Jadi sambungkan tali rahim. Kemudian wasollu bil laili wan nasuniam. Dan sholatlah di malam hari saat ketika manusia niam, manusia pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Rasulullah menjamin yang melaksanakan yang biasa menyebarkan salam, ya, siapa ketemu dengan sesama muslim dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ucapkan salam dan bisa juga absus salam dan pengertian yang apa majaz yaitu menebarkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu juga absus salam.
Jadi bukan hanya ucapan salam. Kemudian memberi makan atau memberikan peluang orang untuk mencari mencari makan. Itu juga bisa it'amu ta'am. Kemudian menyambung silaturahmi. Dalam ini Rasulullah pernah menyampaikan siapa yang ingin dipanjangkan usianya, ingin diluaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahminya. Jadi silaturahmi itu apa bukan hanya diperintahkan dan itu memang apa bagian dari kewajiban. Jadi ingat silaturahmi itu wajib karena menyambung tali rahim. Jadi seorang anak ke orang tua kepada anak, kemudian ke apa ke kakek, ke nenek, ke paman, ke bibi, dan itulah silaturahim yang punya tali rahim, punya hubungan rahim. Dan itu hukumnya wajib. Kalau sesama muslim namanya silatul ukhuwah itu hukumnya sunnah. Jadi menyambung ke keluarga apa persahabatan persaudaraan seakidah ya. Itu disunahkan. Tapi kalau silaturahim karena nyambung tali rahim. Jadi menyambungkan kekerabatan itu hukumnya wajib. Dan kalau itu dilakukan maka itu bagian yang akan menjamin orang yang melakukannya masuk ke dalam surga bisalam. Wasallu billaili wan nasuniyam dan biasakan sholat malam saat ketika orang-orang sedang tidur maka Rasulullah SAW kalian akan masuk surga bisalam dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah kemudian terkait dengan sholat malam. Jadi selain sholat tahajud kata Rasulullah selain sholat 5 waktu Rasulullah SAW pernah bersabda juga Abdul Siyami ba'da Ramadan sahrullah Muharram. Jadi puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan dan sebentar lagi kita puasa Ramadan. Kata Rasul puasa yang afdolnya puasa sesudah Ramadan. Maksudnya paling utama ya afdol adalah Ramadan puasa karena wajib. Ya. Kemudian ada puasa sunnah yang itu afdoliyah, punya afdoliyah, keutamaan, yaitu Sahrul Muharram, yaitu puasa Muharram. Ya. Ada yang mengatakan itu 10 Muharram, jadi puasa Asyura. Ya. Ada yang lebih banyak pada bulan Muharram. Atau ada yang mengatakan bukan Muharram saja, tapi seluruh bulan haram, termasuk sekarang bulan Rajab atau apa Sya'ban. Rajab ya Sya'ban dan apa eh, nanti sebelum Ramadan. Eh, Rajab wa Sa'ban, Rajab dan Sa'ban ya, Rajab dan Sa'ban dua bulan itu bulan haram. Itu juga lebih banyak puasa di bulan itu afdol. Kemudian wa afdulus sholati ba'dal faridah dan sholat yang lebih utama sesudah sholat wajib adalah sholatul lail. Sholatul lail. Jadi sholat malam itu menjadi prioritas. Jadi kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat-sholat yang lain, minimal sholatul lail, qiyamul lail, sholat tahajud. Itu kita kerjakan kan itu afdoliyah. Ya. Jadi sebenarnya sesudah sholat wajib. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah menyampaikan ya fadlu sholatil lail ala sholatin nahar kas ka fadli sodakoti syirri ala sodakotil alaniyah. Jadi keutamaan sholat malam dibandingkan sholat siang gitu ya. Maksudnya sholat sunnah siang ini bukan dibandingkan dengan wajib ya, tapi dibandingkan juga dengan sholatnya tapi yang siang. Itu seperti halnya keutamaan sedekah diam-diam, sembunyi-sembunyi dibandingkan dengan sedekah terang-terangan. Jadi tingkat kehusyuan, tingkat ke apa eh, ketenangannya dan seterusnya dan pengaruhnya itu sangat nyata perbedaannya. Kalau sholat malam, sholat sunnah malam dibandingkan dengan sholat sunnah siang, seperti halnya sodakoh yang sembunyi-sembunyi dengan sodakoh yang terang-terangan. Walaupun dua-duanya sebuah kebaikan. Dan di antara keutamaan lagi di sholat malam ini adalah Allah pasti akan mengkabulkan doa. Jadi ini janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Inna fil laili la sa'atan. Jadi sungguh di setiap malam itu ada satu saat, ya satu waktu. La yuafiquha rajulun muslimun dan yang di sana setiap seorang muslim pas malam itu saat itu yas'alullaha khairan. Ketika saat itu dia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah kebaikan min amri dunia wal akhirah, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Illa atahu iyahu, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia minta
kepadanya. Wadzalika kulla lailatin, dan itu setiap malam ada saat itu. Yang kemudian disebutkan dalam hadis yang lain itu pas sepertiga malam ketika orang itu sholatul lail atau qiyamul lail, sholat malam atau sholat tahajud menjelang terbit fajar. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laili akhirah. Tuhan kita yaitu Allah tabarakallah taala akan turun ke langit bumi setiap malam, ya. Setiap malam sampai ya nanti tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqulu man yad'uni. Maka kemudian Allah berfirman dan menanya kepada para malaikat, man yad'uni, siapakah yang berdoa kepadaku? Fastajibalahu, maka aku akan kabulkan. Jadi siapa yang berdoa maka akan kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyahu. Maka siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikan. Man yastaghfiruni faghfir lahu. Siapa yang meminta ampunan maka aku akan mengampuninya. Dan itu terjadi setiap malam. Jadi sayang kalau seandainya kita melewatkan ada satu malam yang kita tidak sempat berdoa. Ya, artinya diwujudkan dengan sholat malam meskipun misalnya hanya 2 rakaat. Ada beberapa faedah-faedah yang lain tentang sholat malam ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian melaksanakan sholat malam. Fa innahu dza'bus solihina qablakum. Karena itu menjadi kebiasaan ya, kebiasaan rutinitasnya apa orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi orang-orang soleh itu tidak ada orang soleh yang tidak membiasakan sholat malam. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Dan sungguhnya sholat malam itu sebagai bentuk pendekatan atau korbah. Jadi korobah itu hanya mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun anil ismi, dan juga akan mencegah menghalangi perbuatan dosa. Karena orang yang sholat malamnya khusyuk, ya jiwanya sholat, maka otomatis dia tidak berani di siang harinya untuk berbuat maksiat. Ya, itu sehingga sholat itu signifikan akan mencegah pelakunya, orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk itu dari melakukan perbuatan dosa. Wa takfirul lisayyi'at, bahkan kemudian akan menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Wa mutaradatun lidai anil jasad. Bahkan ada state dari Rasul bahwa sholat malam itu akan menghilangkan atau menyembuhkan penyakit dari badan. Mungkin bisa dianalisa karena orang biasa, karena yang banyak katanya gagal apa jantung itu ketika sepertiga malam karena sudah lelah jantungnya, kemudian biasanya selesai, dan banyak yang meninggal itu, kejadian meninggal itu di menjelang pagi, jadi menjelang subuh. Dan orang-orang yang biasa bangun ya sepertiga malam terakhir, maka dia akan lebih sehat jantungnya karena dia akan beraktivitas, bergerak, dan kemudian menenangkan jiwanya, dan dia ketenangan jiwa itu akan memunculkan imunitasnya. Jadi kalau secara kedokterannya itu bisa di apa dijelaskan pengaruh sholat malam terhadap ketenangan jiwa dan kemudian terhadap imunitas tubuh. Jadi orang-orang yang stres, orang-orang yang galau hidupnya, orang yang pusing terus, yang bingung terus, ya, yang khawatir terus, biasanya itu imunitas tubuhnya akan turun. Tetapi orang yang biasa hidup tenang, tawakal pada Allah, dan biasa dia menggantungkan setiap masalah kepada Allah, meminta kepada Allah, maka adakan ketenangan, dan ketenangan itu akan menghasilkan enzim-enzim yang untuk imunitas tubuh, meningkatkan imunitas tubuh. Jadi Rasulullah SAW menyatakan itu pasti ini ada apa faktanya. Karena tidak mungkin Rasul menyampaikan sesuatu yang tidak ada faktanya. Ya, karena Rasul itu berkata-kata dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Jadi Rasulullah tidaklah berkata-kata kecuali wahyu yang diberikan padanya. Maka ketika Rasul mengatakan sholat malam itu akan menolak penyakit atau akan menyembuhkan penyakit dari jasad, dari badan, itu insya Allah akan terwujud. Yang jelas yang harus kita lakukan adalah sholat malam dan khusyuk. Ya, artinya sholat malamnya itu dijiwai atau menghadirkan jiwa. Ya, disadari, difahami apa yang kita lakukan.
Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah mengatakan basyirul musyaiina fitidulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Keistimewaan lagi kalau sholat malam itu ya berikan kabar gembira kata Rasulullah orang yang biasa berjalan di kegelapan malam ke masjid. Jadi orang yang kalau sholat malamnya di masjid, walaupun sholat malam itu di rumah juga utama. Tetapi kalau seandainya dulu zaman para sahabat ya di tempat rumahnya tidak tersedia musola ya tempat sholat, maka mereka biasa sholat malam itu di masjid. Dan juga sholat malam itu boleh berjamaah. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan sholat ya sholat di bulan Ramadan yang itu kemudian disebut sholat taraweh itu berjamaah ya berjamaah 3 hari ya 3 malam berjamaah. Setelah itu kemudian karena khawatir diwajibkan Rasulullah kemudian menyuruh sendiri-sendiri yang kemudian dikumpulkan lagi oleh Khalifah Umar bin Khattab berjamaah. Demikian pula Ibnu Mas'ud pernah bercerita beliau ikut sholat malamnya Rasul. Jadi berjamaah dengan Rasul tapi ternyata sangat lama ya sholatnya Rasul, sholat malamnya Rasul. Sehingga hampir-hampir Ibnu Mas'ud membatalkan jadi makmum kepada Rasul. Tapi Rasulullah tidak melarang berjamaah, jadi tidak melarang Ibnu Mas'ud mengikuti. Ini menunjukkan bahwa sholat malam juga boleh berjamaah sebagaimana sholat wajib. Dan Rasulullah mengatakan orang yang berjalan di malam hari dengan gelap ke masjid, maka nanti akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nah, disebutkan orang-orang biasa sholat malam itu wajahnya bersinar ya bahasa bersinar dan dicirikan dengan cahaya yang terpancar dari wajahnya. Nah, mudah-mudahan ya kita biasa melakukan itu dan ingat ada doa dan ini bisa dihafal ya doanya doa sholat malam dan saya yakin kalau teman-teman biasa sholat tahajud maka doa ini sudah tidak asing lagi. Doa ini sebenarnya sebuah refreshing atau apa memperbaiki keimanan, mengingatkan jiwa kita ya. Karena doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini setiap sholat habis sholat tahajud itu sebuah itikad atau sebuah ikrar ya. Ya Rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Wahai Tuhan Tuhanku ya Tuhan kami kepunyaan Engkaulah segala puji. Engkaulah yang menegakkan, yang mengatur, mengurusi langit dan bumi. Waman fihinna dan apa saja atau siapa yang ada di antara keduanya dalam langit dan bumi. Walakal hamdu angta malikul samawati wal ard. Waman fihinna. Dan kepunyaan engkaulah segala puji, engkaulah pemilik langit dan bumi dan apa saja yang ada di keduanya, ya di langit dan bumi. Walakal hamdu angta nurus samawati wal ard wa man fihinna dan kepunyaan engkaulah segala puji, ya engkau adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi dan siapa yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu angtal haq. Dan segala puji bagimu, engkau adalah al-haq. Engkau benar. Wa wa'duka haq janjimu benar. Waliqa'uka dan perjumpaan denganmu adalah benar. Wa qauluka haq dan firmanmu benar. Wal jannatu haq dan surga itu benar. Wan naru haq neraka itu benar. Wan nabiyuna haq dan para nabi yang kau utus juga benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq dan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hak benar. Wasa'atu hari datang hari kiamat hak. Allahumma laka aslamtu ya Allah kepadamu kami menyerahkan hidup kami kami memasrahkan diri wabika amantu dan kami dan aku beriman kepadamu ya wabi kepadamu kami beriman aku beriman wa alaika tawakkaltu dan kepadamu aku bertawakal wa ilaika anabtu dan kepadamu aku bertaubat wabika khosamtu dan dengan namamu kami berselisih atau berargumentasi berdebat wa ilaika hakamtu dan kepadamu kami menyerahkan aturan Fakfirli ma qaddamtu maka ampunlah aku atas apa yang telah aku lakukan wa ma akhartu yang masa lalu wa ma akhartu dan apa yang akan di akhir hidupku wa ma asrartu dan apa yang aku sembunyikan wa ma alantu dan apa yang aku munculkan atau terangkan atau tampakkan wa ma anta a'lamu bihi minni dan apa saja yang engkau maha tahu atas apa yang ada pada diriku antal muqaddimu wa antal muakhir engkaulah yang pertama dan yang awal dan engkau yang akhir la ilaha illa anta tidak ada Tuhan kecuali engkau wala haula wala quwata illa billah dan tidak ada daya tidak ada upaya kecuali Allah
Doa ini kalau direnungkan dan dijiwai, maka orang-orang yang biasa membaca ini, jaminannya nanti ketika jiwanya ini, karena dari jiwanya, maka ketika masuk ke alam barzah, ingat yang alam di alam barzah itu yang ditanya jiwa. Jadi setelah raga atau mayit itu dikebumikan, 7 langkah kemudian, 7 langkah itu bukan angka, tetapi sesegera mungkin ketika jiwanya masuk ke alam barzah, nanti kemudian datang 2 malaikat namanya Munkar Nakir akan bertanya, man robuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma kitabuka, wa man ikhwanuka. Ya. Jadi ketika ditanya itu, orang-orang yang biasa sholat malam dengan membaca ini, maka akan dengan fasih tuh jiwanya akan menjawab, Allah Rabbi, ya. Islam dini, Nabi Muhammad apa nabi dan seterusnya. Jadi semua itu pertanyaan itu karena dia biasa tiap malam dia ucapkan ini. Lakal angtal haq wa wa'duka dan semuanya sehingga otomatis jiwa itu akan menjawab sebagaimana yang dia biasa lakukan, dia biasa apa amalkan dalam keseharian. Dia biasa selalu ingat kepada Allah. Oleh karena itulah maka sukses nanti ketika di dunia sukses, di alam barzah ketika ditanya oleh munkar dan nakir pasti bisa menjawabnya sehingga dia akan masuk ke dalam hamba-hamba Allah yang Allah ridhoi, yang husnul khatimah, akan mendapatkan nikmat kubur dan kemudian nanti ketika masuk dihisab di yaumil kiamah, Rasulullah SAW pernah menyatakan inna awala ma yuhasabu bil abdi yaumil kiamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di yaumil kiamah adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya beres, benar, khusyuk, ya dia bahkan disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah, ya, apalagi sholat malam misalnya, maka qad aflah wa anjaha. Maka dia akan sukses dan akan bahagia, akan biar selamanya kholidna fiha abada. Dan wa in fasadat faqad khaba wa usir. Tapi kalau sholatnya bermasalah, sholatnya rusak, maka faqad khaba, maka dia akan gagal, ya tidak akan, lawan dari sukses adalah gagal dan dia akan rugi, ya, rugi. Karena orang-orang yang sholatnya tidak beres atau meninggalkan sholat itu ada sebuah neraka namanya neraka sakor. Jadi neraka yang diperuntukkan atau disediakan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat, ya, atau orang-orang yang sholatnya tidak khusyuk. Artinya sholatnya hanya raganya doang, tapi jiwanya nggak sholat. Itulah sholat orang munafik, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Jadi celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sholatnya sahun. Dari sahun itu artinya lalai, yaitu jiwanya nggak sholat. Ya, kenapa alladzina hum yuraun? Karena mereka adalah orang-orang yang ria. Ya, orang-orang yaitu ya itu orang-orang munafik, sholatnya itu supaya dilihat orang, tetapi kalau orang tidak melihat, tidak ada, maka kata Rasulullah, ketahuilah bahwa orang yang sholat Isya dan sholat subuh berjamaah di masjid itu bukan orang munafik. Karena orang munafik itu ketika sholat Isya, dulu zaman Rasul hidup, ketika sholat Isya dan sholat subuh itu masih gelap, tidak kelihatan orang-orang, maka orang munafik itu tidak akan hadir di masjid, tidak akan ikut berjamaah. Nah, sebaliknya orang beriman, ya baik malam ataupun siang, dia akan menunaikan kewajiban karena melaksanakan sholatnya itu motivasinya lillahi ta'ala. Jadi dia kemudian sholatnya itu khusyuk. Ya, sholatnya khusyuk, artinya sholatnya karena memang apa dia jiwai, dia fahami, dia sadari sehingga berbekas dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itulah maka kunci dari kesuksesan hidup di dunia dan akhirat adalah di sholatnya. Dan sholat yang dimaksud adalah sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah, terutama sholat malam, sholat tahajud. Dan itu harus khusyuk, yakni dihadirkan jiwa. Jiwa itu terdiri dari akal dan kolbu. Sehingga kalau orang yang sholatnya khusyuk, dia sadar. Ya, fungsi kesadaran itu fungsi akal. Dia sadar, dia faham apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Dan kemudian fungsi kolbu, dia merasakan. Jadi merasakan sehingga jiwa raganya itu larut dalam kegiatan sholatnya. Jadi sedangkan raganya itu tergantung sesuai kemampuan, sesuai kemampuan. Tapi jiwanya mutlak harus pertama harus lillahi ta'ala, ya harus niatnya karena Allah, bukan karena ria. Yang kedua, ketika menjalankannya
dia betul-betul sadari, dia fahami, dia rasakan, sehingga apa yang diucapkan berupa doa, zikir dan seterusnya itu diresapi betul dan itu membekas, ya, membekas. Dan itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kalau itu kita jalankan, apalagi sudah usia di atas sudah 55 ya, sudah menjak 55, yang memang tinggal sebentar lagi ya kehidupan kita, maka kalau kita sholatnya masih bermasalah, ini pertanda kecelakaan ya, kerugian. Maka dari itu mulai kita perbaiki Mana betul, Rek? perbaiki betul sholat kita dan terutama tadi kehusuannya dan seterusnya dan Rek, afdoliyah. kunci tempat kunci gitu tanyanya. Tempat kunci tas, tas kunci. Hmm? Sama tempat. Wah, ada yang bocor. Baik, baik sudah apa? eh, Saya kembalikan, ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke Alhamdulillahirrahmanirrahim. Uda Daniel. Monggo. Assalamualaikum Baik warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. jazakallah khairan. Kita udah ada 22 orang. Ada yang nulis dulu nih di chatting room Mm-mm. dari Kang Iwan. Ada pertanyaan, sukses agar dilapangkan rezeki dan dimudahkan jodoh dengan Mm-mm. takarubil Allah, takarubil Allah. Mm-mm. Ya, Samyah. Mohon betul. pencerahannya. Sukron. Baik. Baik, Silakan. ya, pertama ya, kita tahu bahwa tidak mungkin terjadi apapun kepada kita kecuali Allah kehendaki. Jadi keyakinan eh, itu disebut dengan tawakal. Menggantungkan semua hidup kita kepada ketentuan Allah. Kita kadang-kadang apa ya, berprasangkanya apa, ketika kita mendapatkan ujian yang menurut kita itu tidak baik ya, kemudian kita otomatis juga berprasangka buruk dan kemudian kadang berkeluh kesah. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi kewajiban kita hanya ikhtiar, sedangkan hasilnya itu adalah ketentuan dari Allah. Baik itu jodoh, baik itu rizki. Jadi kalau kita memasrahkan itu kepada Allah sepenuh jiwa, tetapi kita kemudian menjalankan ibadah juga sepenuh jiwa, ya, sepenuh jiwa atau dengan jiwa kita gitu ya, atau dengan khusyuk tadi, maka pasti Allah akan memberikan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Jadi semua kejadian yang menimpa kita, baik itu ujian yang menurut manusia itu jelek, menurut manusia ya, menurut manusia jelek, atau menurut manusia baik. Itu kalau kita kemudian dilandasi dengan keimanan, ya, dengan keimanan, maka itu akan menghasilkan semuanya kebaikan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairan, walaysa li ahadin illa li mu'minin. In asobatkum eh, syarra, sarra, fasyakara fahuwa khairun lahu. Fa in asobatun dorro, fasobara fahuwa khairun lahu. Jadi sangat menakjubkan urusan orang beriman itu. Semua perkaranya baik. Dan tidak terjadi kecuali orang beriman saja. Kalau diberikan kemudahan, kesuksesan, kelapangan, baik rizki atau kesehatan ataupun kesuksesan ke duniawi ya, dia bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih. Dan bentuk syukur itu setelah saya baca-baca, saya kait-kaitkan satu ayat dengan ayat yang lain, ternyata bentuk syukur itu sholat. Jadi ketika Allah dalam surat At-Takasur ya, surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Ada tafsirnya Al-Kautsar itu telaga Rasul, tapi itu kalau dikaitkan dengan ayat berikutnya apa, bisa benar tapi tidak terkait dengan ayat berikutnya. Tapi kalau Al-Kausar itu apa, mas dari Kasaro, Kasaro yaksuru Kausar, jadi artinya banyak yang banyak ya, pakai alif yang banyak.
Maka ayat berikutnya nyambung. Maka di sana ada maknya, ada fa. Maka ya inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasolili, fa maka solatlah li rabbika. Jadi solat itu bentuk syukur karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak pada kita. Baru wanhar, baru berkorbanlah. Jadi biasanya surat ini dijadikan dalil untuk berkorban. Tapi sebenarnya ini dalil justru yang pertama untuk sholat. Dan sholat bentuk syukur karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Oleh karena itu maka kemudian Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka aku akan tambah. Bentuknya apa? Kalau kalian sholat dan sholatnya khusyuk, pasti aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, artinya tidak sholat, maka siksaku sangat pedih. Maka pemahaman tadi la in syakartum itu bisa difahami kalau ternyata dikaitkan bersyukur itu bentuk realnya ibadahnya adalah sholat. Dan itu menentukan. Karena sholat itu untuk mengingat Allah, lidzikri. Jadi sholat itu juga akan tanha anil fahsyai wal munkar. Dan sholat itu juga akan memunculkan sikap qanaah dan sikap apa ya, yakin bahwa Allah akan menguji kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau yang terkait dengan rizki atau dengan jodoh ya, itu semuanya di tangan Allah. Jadi arizku biyadillahi wahdah. Rizki itu di tangan Allah. Kita ditugaskan hanya untuk ikhtiar. Terkadang ikhtiar kita menghasilkan atau Allah berikan dengan yang banyak ya. Kadang ikhtiar kita Allah tidak memberikan yang banyak dalam bentuk materi. Tetapi ingat, ya, yang kita butuhkan itu bukan hanya materi. Kalau yang materi itu cukup hanya untuk kebutuhan sebenarnya. Kalau kita materi di dunia maksud saya, di dunia ini sebenarnya banyak orang terjebak dengan keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan tuh hampir sama. Orang kaya, orang miskin, kebutuhan yang Allah penuhi itu hampir sama. Hanya beda merek atau beda gengsi doang. Ya, beda gengsi doang. Tetapi kalau apa Allah memberikan kebaikan atau keberkahan itu pasti ada perbedaan. Jadi orang terjebak mencari jumlah untuk dunia sementara diabaikan berkah. Padahal yang kita butuhkan bukan jumlah. Kalau jumlah udah ada takarannya, ya. Tetapi yang kita butuhkan berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Maksudnya apa? Kalau saya memahami kebaikan yang abadi. Jadi kalau itu berkah, umur kita berkah, harta kita berkah, di dunia baik, akan mendatangkan kebaikan di alam barzah, akan kemudian terbawa menjadi kebaikan di akhirat, menjadi bekal untuk masuk surga. Itu artinya berkah. Dan itu yang harus kita kerjakan. Berkah itu, gimana bentuk berkah itu? Bentuk berkah itu kalau kita menjalankan sesuai dengan perintah Allah dan kita yakin Allah akan memberikan terbaik. Jadi intinya sepenuh jiwa kita terikat dengan syariat Allah, dengan sepenuh jiwa kita yakin akan ketentuan Allah, dan sepenuh jiwa ya, kita beramal ya, beramal ya, dan beramal jangan kemudian disisipi dengan ria, disisipi dengan takabur, disisipi dengan sum'ah, disisipi dengan keinginan-keinginan yang itu akan mengganggu ya, mengganggu keikhlasan, akan mengganggu kehusuan, akan mengganggu keistiqomahan, akan mengganggu kekonaahan gitu ya. Jadi ini semua memang kuncinya biasakan sholat malam, biasakan curhat sama Allah, jangan sekali-kali curhat di medsos, jangan sekali-kali curhat kepada manusia. Karena manusia itu tidak bisa menolong. Manusia yang lain itu tidak bisa menolong. Bahkan sebagian manusia itu senang kalau melihat penderitaan orang. Curhatlah dia kepada Allah, gantungkan semua harapan itu pada Allah, karena yang punya segalanya itu hanya Allah. Bahkan kita pun milik Allah. Jadi kalau kita ada kegelisahan-kegelisahan, minta kepada Allah agar Allah tidak memberikan lisan. Dan itu janji. Ya. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah.
Istiqomah itu menjalankan sepenuh jiwa apa yang menjadi tuntutan dari keimanannya itu. Dia menjalankan syariat dengan sepenuh jiwanya, maka Allah akan menurunkan malaikat. Tatanazzalu alaihim. Tatanazzalu itu wazannya itu artinya terus menerus. Allah menurunkan malaikat. Tatanazzalu alaihim malaikat. Dan malaikat itu akan, malaikat itu gaib dan jiwa kita gaib. Maka malaikat akan membisikkan kepada jiwa ini, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut, jangan takut, dan jangan sedih. Jadi terus menerus. Jadi kalau kemudian dia istiqomah menjalankan itu, apalagi kemudian dia istiqomah misalnya sholat malam ya, kemudian malaikat yang mengatakan Allah tahafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan khawatir, jangan sedih. Jadi orang yang tidak sedih, orang yang tidak khawatir itu adalah orang bahagia. Dan kemudian ketika dia kemudian tidak khawatir, tidak sedih, wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Diberikan motivasi, diberikan kabar gembira dengan surga yang telah disiapkan. Oleh karena itulah maka ini masalah keimanan. Jadi dan biasakan tadi sholat malam. Minta, minta kepada Allah. Kalau kita sedang gelisah, minta sama Allah. Kalau kita sedang kekurangan rizki, minta sama Allah. Karena rizki biadillah. Rizki itu di tangan Allah. Kalau misalnya eh, apa Ustadz Iwan pengen jodoh, minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya. Jangan minta sama udah nggak punya. Ya. Jadi minta sama Allah. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang apa menawarkan gitu ya, mintanya sama Allah. Jadi yang nawarkan. Makanya sholat disebut sholatnya ada sholat istikharah. Jadi setiap yang kita lakukan ya itu ada sholatnya. Jadi kalau kita minta tadi tentang jodoh, ya istikharah, minta dipilihkan oleh Allah, dipasrahkan pada Allah. Dan eh, apa eh, alhamdulillah tabarakallah wa taala ya itu yang saya jalani dan mengarungi kehidupan yang diuji dengan berbagai macam gitu ya. Saya kesimpulan saya memang ya semuanya di tangan Allah. Dan kita akan bahagia kalau kita memang menerima. Jadi apapun. Jadi kalau kita misalnya yakin bahwa misalnya ya tadi ini kebetulan pasangan hidupnya pernah dipanggil duluan ya. Jadi saya menyadari bahwa ya itu lebih baik bagi almarhumah dulu dan itu sudah ada waktunya memang batas hidupnya seperti itu. Dan yang pesan yang harus itu dari kematian itu bahwa ternyata memang sehebat apapun kita, seberupaya apapun kita, ujung-ujungnya ada di tangan Allah. Demikian pula kaitannya dengan kelanjutan hidup. Jadi eh, apa biasakan istikharahnya jangan pernah berhenti. Jadi sebelum dapat jodohnya gitu ya, istikharah terus. Dan kemudian ya curhatnya ke Allah saja. Dan kita ikhtiar sesuai kemampuan ya, kemampuan dan yang diminta oleh oleh Allah adalah kita mencari untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan sisanya ya sisanya jumlah dan seterusnya itu Allah yang menentukan. Ya. Jadi itu Baik, Ustaz. pencerahannya ya. Karena pertanyaan pencerahan jadi saya agak agak Baik. agak apa ya? eh, Kalau Ustadz Iwan sebenarnya udah paham betul. Jadi ingin memotivasi aja. Ya. Ya, selamat Ayo malam. ya. Malam. Faida farokta fangsob ya. Faida azamta fatawakal Allah. Jadi jangan kemudian mundur lagi. Jadi kalau sudah berazam, sudah Hmm. mendapatkan calon dan sudah istikharah dan itu yakin fatawakal Allah. Tawakal Allah itu artinya gaskeun gitu. Jadi kan fatawakal Allah itu artinya kerjakan. Faida farokta fangsob. Kalau sudah selesai mengerjakan, kerjain yang lain lagi gitu. Jangan biasakan apa ya membuyarkan. Jadi membuyarkan yang sudah rencana sudah matang dibuyarkan sendiri karena pikiran-pikiran yang tadi khawatir, takut dan sebagainya. Ingat kekhawatiran, ketakutan itu pasti bisikan setan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Tetapi kalau itu bisikan malaikat, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan pernah merasa takut, khawatir, dan jangan sedih. Itu bisikan malaikat. Tapi kalau khawatir, ragu-ragu, itu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Itu dari godaan setan. Ya.
Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Tapi ikutilah bisikannya malaikat. Insya Allah. Gaskun. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sahih, 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 sahih. Oke Kang Iwan, mudah-mudahan bisa ini ya tertanggapi ya. Kemudian dari Mbak Lin nih izin bertanya Ustadz tadi mengenai Mangga, mangga. malam tadi itu dari hadis, riwayat hadis apa? Hmm. Betul ya Ustadz ya. Iya, iya. Ya. Setelah itu ada pertanyaan lagi. Sekarang ini apa menarik ini Ustadz. Tadi saya sudah sempat posting bilang 22 orang tadi. Nggak tahunya Hmm. sekarang ada lagi 4 orang datang nih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi 26 nih. Ya. Amin. Kayaknya mau Alhamdulillah. ada yang baru datang, silakan yang baru join. Kalau ingin ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang resen, kalau belum ada saya mungkin sedikit menanggapi ya. Ya, mangga. Sholat malam. Saya jujur sholat malam ini baru intens Ustadz, walaupun sering bolong-bolong gitu ya. Ya. Nah, saya mungkin saya ini agak bukan sepertiga nih mungkin seperdelapan lah sebelum subuh. Jadi Ya. agak mepet ini kalau subuhnya Hmm. jam 4 Hmm. lewat seperempat, saya kadang-kadang setengah Hmm. 4 Ustadz ya. Kalau yang kayak gitu no problem ya Ustadz ya untuk tahajud ya. Iya. Iya. Masuk Ya, dalam jadi kategori iya, masih pada jadi tidur ya. sholat tahajud itu sepertiga malam itu Hmm. artinya pada range waktu sepertiga malam. Jadi mau awal sepertiga malam di awal Hmm. atau di akhir, yang jelas itu Baik, sebelum baik. terbit fajar. Dan Jadi sebelum subuh kaidahnya ya. ini Hmm. kaidahnya adalah malayudroku kulluhu layutroku kulluhu. Apa-apa yang tidak bisa semuanya jangan tinggalkan semuanya. Jadi minimalnya sholat malam itu 2 rakaat. Itu Hmm. minimal. Ini. Baik, Jadi kalau saya kita waktunya cuma mepet, minimal 2 rakaat. baik. Minimal. Ustadz. Saya malah Itu sekarang kalau bisa. saya awali dengan surat hajat, Ustadz. Iya. Itu. Ini mungkin sharing saja ke teman-teman, ke Kang Iwan Iya. nih. Saya itu kadang-kadang punya list itu. Ya Allah, perkenankan hambamu bermunajat ya Allah. Ada Iya. sampai banyak tuh Ustadz. Saya sebutkan Ustadz. Iya. Malulah sama Allah gitu kan. Satu Iya. persatu. Ya kadang-kadang lebih detail. Ya Allah, ini customer ini ya Allah. Kok susah banget closing ya Allah. Itu closing itu. Iya. Itu closing Iya. Ustadz. Dan Iya. saya mau share ke teman-teman. Iya. Selain kita diijabah ya insya Allah ya. Yang paling ke itu ya tadi yang kanaa itu tadi. Yang konaa itu Ustadz. Itu Iya. nggak usah kita minta pun ada sendiri Ustadz. Jadi ya yang tadinya kita mungkin income-nya banyak gitu kan sekarang mungkin menyusut gitu ya tapi kok rasa puasnya Ustadz tuh nggak tahu dari mana tuh Ustadz. Masya Allah nggak tahu Iya. tuh. Dan juga salah satu berkahnya sholat hajat itu ya itu kan kalau rezeki itu kan kita pakai buat beli makan ya kan. Nah, kita sesuaikan tuh kita adjust itu makan itu enak Ustadz. Masya Allah, ini jaminan itu Ustaz. Benar, itu saya sendiri buktinya. Iya. Pagi itu cuma, loh, kalau kita pikir-pikir secara teori itu Ustaz, wah ini kok kayaknya nggak enak, kok enak Ustaz, gitu loh. Iya. Jadi kondisi itu kalau kita dari sholat malam itu kita ikhlas gitu, itu terkondisikan sama yang di atas gitu loh. Iya. Ya, Iya, yang makanya doa doa itu kan isinya doa. Ketika doa makan hmm, kan pasti udah juga hafal ya. mm-mm, Allahumma barik lana mana? Ya, fima rozaktana. Jadi mintanya berkah coba. ya, Allahumma barik lana fima rozaktana. mm, Ketika jadi ya Allah berkahi pada mm-mm, apa-apa yang telah Engkau berikan rizki kepada kami gitu ya. Jadi baru makan Bismillah kan. Ketika ya, menikah doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khairin. Semoga keberkahan untukmu dan keberkahan untuk istrimu dan semoga Allah menyatukan kalian dalam kebaikan. Jadi istilah berkah.
Ketika kemudian kita berjumpa dengan saudara kita bertemu itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keselamatan, rahmat Allah dan berkah. Jadi sebenarnya hidup kita yang kita cari itu berkah, Baik. bukan jumlah. Jadi kalau berkah, berarti tadi makan juga, makan berkah itu ternyata cukup, enak dan sehat, menyehatkan. Tapi Baik. kalau nggak berkah, makanannya mahal. Katanya enak gitu ya. Tapi ternyata bikin diare. Jadi mules-mules. Jadi kemudian naikkan tensi. Jadi kemudian naikkan gula darah dan sebagainya. Ini menunjukkan nggak berkah. Nggak berkah. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan jumlah, tetapi berkah. Apapun ya. Termasuk tadi jodoh ya. Jadi istri makanya doanya ketika menikah itu barokallahu laka. Jadi memang yang kita butuhkan punya istri Ya. juga supaya berkah gitu loh. Jadi yang cantik itu bonus, ya, Ya. cantik itu bonus, gitu kan? Tetapi berkah itu yang memang kita harapkan. Apa di keberkahan itu? Istri yang soleha itu akan dia semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yang mengkondisikan, mendorong kita lebih taat ya kepada Allah. Itu artinya istri kita berkah, memberikan keberkahan, gitu. Jadi itu yang harus jadi motivasi. Baik, Ustadz. Ya, Yang lain Ustadz, karena belum ada pertanyaan, saya boleh, mangga, mangga. sekarang memang lagi belajar intens tahajud. Tadi yang saya biasanya Ustadz sekarang habis tahajud ya hajat, tahajud, terus Hmm. biasakan yasinan gitu loh, ya. Hmm, hmm, hmm. Terus saya juga membiasakan tidak tidur Ustadz sampai sholat Isra ya, subuh. Salat Isra. Nah, persoalannya kita kan Ya, orang-orang sudah aktif tuh. bekerja nih Ustadz, ya kan? Hmm, Nah, ini mungkin bisa sharing ke saya nih. Ya, ini hmm, pertanyaan pertanyaan ringan aja sih. hmm. Kadang-kadang apa kan langsung beraktivitas ngantuk Ustadz, Ya, ya kan? Tapi saya termasuk orang yang sangat takut untuk tidur sebelum Isra, sebelum sholat subuh gitu ya. Pokoknya hmm, habis habis sholat subuh ya tadarus ya. Nah, ini hmm, juga kadang-kadang ngantuk gitu. Kalau dalam pengalaman Ustaz hmm. gimana tuh? Ngambil ngambil tidurnya tuh kapan kalau kita di orang-orang kantor nih, orang-orang aktivitas. Mungkin itu pertanyaan ringan ya, mungkin yang lain juga bisa. Iya, 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 Gimana Ustaz? iya, iya. Jadi saya itu eh, menjadikan ngopi itu rutinitas dan itu pagi. Oh, ngopi. Oke, oke, lanjut. Iya. Dan saya menganggap ngopi itu bagian dari ibadah sunnah supaya saya tidak ngantuk. Jadi motivasinya. Jadi walaupun ngopi itu kan hukum asalnya boleh, mubah ya, mubah. Tetapi saya punya niat, kalau saya tidak ngopi pagi, itu saya ngantuk. Dan saya ngantuk kemudian bisa jadi habis subuh tidur. Dan habis subuh tidur itu kan berkahnya hilang. Karena kata Rasulullah berkah itu fi bukuriha. Betul, betul. Jadi berkah itu pada pagi hari. Betul, Berkah betul. berkah keberkahan itu ada pagi hari. Maka saya alhamdulillah ya kecuali sakit ya, kecuali lagi sakit ya. Alhamdulillah setiap pagi walaupun ada ngantuk ya berusaha untuk tidak ngantuk. Dan itu kalau tidak puasa ya, tidak sedang puasa saya ngopi. Ngopi. Dan ternyata karena udah terbiasa ya ngopi itu jadi kayak sugesti. Kalau belum ngopi itu ngantuk. Begitu sudah ngopi apa terang lagi tuh pandangan macam-macam. Sehingga menurut saya ini ngopinya saya ya, bukan ngopinya orang lain ya. Ngopinya saya sunnah. Ngopinya saya sunnah karena supaya saya bisa menjalankan rutinitas kebaikan gitu. Kebaikan. Jadi menghindari yang tadi dimakruhkan. Dimakruhkannya itu kan kita tidur pagi ya, tidur habis subuh ya. Jadi bukan hanya sebelum isrok, bahkan sesudah terbit matahari pun ketika waktu kerja ya kita tidak tidur. Nanti tidur saya itu biasanya tidurnya sebenarnya bukan tidur beneran ya. Itu istirahat, itu jadi kebiasaan saya sebelum duhur. Biasanya saya ngejep sebentar ya kadang di kursi, kadang-kadang juga geletak kalau di rumah ya, geletak di ini hanya 15 menit. Itu apa sebelum duhur. Dari sebelum duhur. Jadi itu nasional hailullah gitu. Tapi itu relatif kalau lagi kerja ya di kerja di kantor biasanya berhenti sejenak kemudian di tempat ya di kursi gitu ya. Dan itu ternyata juga efektif juga. Nah, sorenya biasanya ngantuk lagi, itu saya ngopi lagi. Ya, makanya ngopi saya itu minimal 2 kali sehari itu.
pagi Oke, sama Ustaz. sore. Ini Kalau untuk mau ngisi pengajian kayak gini, saya ya, ngopi dulu nih. siap. Untuk yang mungkin belum kuat ya, tahajud ya kan manusiawi ya. Iya, iya. Ada lagi yang agak powerful ini kan sholat rawatib ya, yang Mm-mm. qobliyah sama ba'diyah ya, qobliyah Mm. subuh. Kata juga dia bilang qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Nah ini mungkin Ustadz bisa bisa share nih Ustadz, mana-mana aja yang Mm. tanda kutip nih kita incer nih Ustadz ya untuk apa namanya untuk apa rawatibnya Ustadz ya untuk menambah Ya, pahala kita nih dan ini ya. Ustadz. Yang pertama qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu sama dengan sholat fajar. Jadi sholat sunnah fajar itu sebenarnya qobliyah subuh. Kemudian ya qobliyah itu sebelum kan, sebelum subuh. Jadi itu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan ya sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar ya namanya. Qobliyah subuh atau sholat fajar. 2 rakaat meskipun ringan. Ringan itu artinya hanya rukun-rukunnya doang. Jadi kalau makanya diupayakan nih kalau dekat masjid ya bisa di rumah dan dikira-kira tidak apa terlambat ya. Tapi kalau agak jauh dari masjid, bahwa kita sebelum adzan selesai, ya, kita sudah standby di masjid sehingga begitu selesai adzan kita sholat qobliyah subuh, qobliyah subuh. Dan kalau rata-rata sih masjid biasanya agak apa nunggunya untuk subuh ini agak lebih lama dibanding qobliyah yang sholat yang lain ya, itu rata-rata ya. Tetapi itu digunakan untuk sholat qobliyah subuh. Karena kata Rasulullah siapa yang menjalankan sholat sunnah fajar atau dengan kata lain sholat qobliyah subuh itu seperti mendapatkan dunia dan seisinya atau dia Eh, lebih lebih dari orang dunia kaya raya ya Ustadz ya. itu baru sunnahnya doang, baru sunnahnya doang. Apalagi sholat subuhnya tentunya kan sholat subuhnya apalagi berjamaah. Oleh karena itu ya ya kita kira yang para laki-laki ya. Kalau perempuan sih kalau di rumah masih ada tanggungan macam-macam lebih baik di rumah. Tapi kalau sudah tidak punya tanggungan, nggak ada yang berat macam-macam, kata Rasul jangan halangi wanita-wanita untuk sholat di masjid. Kalau tidak ada tanggungan di rumah ya. Jadi artinya kalau ibu-ibu nih yang sudah eh, ada yang sudah bebas gitu ya anak-anak Anda sudah rumah tangga macam-macam jadi bebas, maka lebih baik di masjid karena bisa berjamaah dan kalau di masjid itu insya Allah lebih khusyuk ketimbang di rumah. Jadi walaupun ada orang mengatakan saya tuh lebih khusyuk di rumah itu bohong itu alibi doang. Kalau di rumah itu biasanya sendirian tuh kurang khusyuk. Itu pengalaman saya ya. Jadi untuk bisa khusyuk itu di masjid. Karena di masjid itu kata Rasulullah SAW, as-sholatul jamaah afdolu min sholatil fadhi bisabin wa isina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat. Itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan sebenarnya. Jadi kalau sholat berjamaah di masjid ya perempuan juga dapat 27 derajat gitu ya. Tetapi kalau ada tanggungan di rumah, ada anak yang harus dibina dan seterusnya yang pelajari memang lebih baik lebih afdol kalau perempuan itu di rumah. Tapi kalau tidak ada yang halangan itu, kata Rasul jangan halangi para wanita untuk sholat di masjid berjamaah. Jadi seperti itu. Oleh karena itulah kalau kalau kita misalnya pengen keutamaan, pengen afdoliyah, utama itu bahasa Arabnya afdol ya, afdoliyah, maka sholat sunnah qobliyah subuh itu diutamakan, kemudian sholat subuhnya berjamaah. Dan itu disaksikan para malaikat, malaikat jaga malam belum beranjak, malaikat yang jaga siang sudah turun, dan mereka kemudian mendoakan orang-orang sedang sholat fajar atau sholat subuh atau baik sunnahnya atau sholat subuhnya. Sampai kemudian masa terbit matahari itu namanya isrok ya atau suruk. Nanti sebenarnya sholat isrok itu sesudah suruk ya, sesudah suruk itu sama dengan sholat duha. Jadi sholat isrok sama sholat duha itu juga, cuman waktunya tadi. Kalau isrok itu sholat duha yang awal, ya, sholat suruk itu sholat sholat duha di awal waktu. Nah, sedang duha itu yang luas sampai tadi sampai menjelang duhur ya itu waktu duha. Jadi kalau kita memang punya waktu ya ya jadi supaya nanti tidak terganggu kerjanya, jadi sholat duhanya itu pas pas setelah suruk ya. Jadi sholat sholat suruk itu ya kita jalani gitu. Sehingga kemudian pas kerja ya tidak harus harus sholat duha karena sudah diawali dengan sholat suruk gitu. Kemudian nanti sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur.
Qobliyah dan ba'diyah duhur itu punya keistimewaan juga karena di situ ketika kita lelah bekerja mencari nafkah dan seterusnya, maka kemudian itu waktunya kita istirahat, mengistirahatkan fisik dan mengistirahatkan jiwa dengan berkomunikasi dengan pencipta kita, dengan pemilik kita, dengan pemilik alam semesta. Dia mencurahkan semua keinginan, harapan dan seterusnya di situ. Maka perbanyak sholat sunnah di waktu duhur. Duhur itu qobliyahnya ada bisa 4, ba'diyahnya juga bisa 4. Nah kemudian asar, asar itu hanya qobliyah saja, ba'diyahnya nggak ada, nanti makruhkan. Kemudian nanti pas maghrib ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib. Walaupun yang qobliyahnya ada yang mengatakan tidak muakkad, tapi tetap sunnah. Jadi muakkad dan tidak muakkad itu kan tetap aja hukumnya sunnah. Jadi ba'diyah maghrib, kemudian qobliyah dan ba'diyah isya. Itu itu dilaksanakan. Yang tidak adanya adalah yang ba'diyah asar dan ba'diyah subuh. Jadi kalau itu kita bisa jalankan, insya Allah ya, hidup kita akan semakin tertata benar. Karena Allah menetapkan waktu-waktu sholat itu supaya pola hidup kita, pola hidup sehat. Pola hidup yang sesuai dengan sunnatullahnya, baik secara fisik kita ataupun secara kejiwaan kita. Maka orang-orang yang menjaga sholatnya, alladzina hum fi sholat yuhafidun, ya di dalam surat Al-Mu'minun tadi di awalnya tentang orang-orang sholatnya khusyuk, di akhirnya tentang orang-orang yang menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya sehingga dia waktu-waktunya tertata itu, maka dia pola hidup dia tertata dengan baik, dia akan sehat fisiknya dan dia akan sehat juga jiwanya. Tetapi kalau sholatnya acak-acakan, itu biasa pola hidup juga acak-acakan, nggak beres. Ya. Karena sholat itu sebagai indikator kita ini hidupnya tertib atau enggak. Ya. Jadi memang diatur sedemikian rupa 5 waktu itu memang pas. Sehebat apapun orang kerja, pas duhur itu sudah lelah. Baik lelah fisik ataupun lelah jiwa gitu. Makanya itu butuh lapor kepada pemilik kita dan istirahat di situ. Kami makan Baik, siang. Ustaz. Kemudian asar dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ya kalau kita mengikuti sholat dengan benar tadi, sholat ini kan kunci sukses dunia akhirat. Amin, amin, amin. Orang Masih bisa jadi ada orang sholat pertanyaan, Ustaz? misalnya sukses tapi cuma dunia doang, tapi akhirat nggak akan sukses. Ada yang Ada nanya? Ustaz nih, satu dari Mbak Lin. Ustadz, kalau kunut saat sholat subuh, apakah harus dilakukan seterus-menerus? Apakah wajib atau sekali-sekali aja ketika umat sedang ada kebutuhan? Adakah hadis Hmm. yang mewajibkan? Ya. Ya, Kunut subuh itu terus-menerus seperti wajib. ya. Jadi kunut pertama kunut dulu ya. Kunut itu hukum awalnya itu sunnah. Hukum awalnya kunut secara keseluruhan kunut itu kan sebenarnya berdiri sejenak, diam ya, itu kunut. Kemudian yang dimaksud adalah doa kunut maksudnya ya. Doa kunut. Jadi ketika diam sejenak sebelum sujud, jadi setelah itidal, setelah sami Allahu liman hamidah, sebelum sujud di rokaat terakhir itu ada kunut. Doa, ada doa kunut. Berdiri sejenak kunut dan ada doa kunutnya. Nah, ada hal ketika Rasulullah SAW kena musibah, kena apa ujian berat ya. Pernah ada utusan beliau dibunuh di tengah jalan di apa dijebak kemudian dibunuh. Kemudian beliau doa kunut. Isinya adalah mencela ya, mencela dan mendoakan keburukan orang-orang yang tadi musuh-musuh ya dan mendoakan kemuliaan untuk orang-orang yang beriman. Itu sebutnya doa kunut nazilah gitu, kunut nazilah karena ada musibah. Tetapi kemudian ini yang berbeda pendapat. Khusus untuk subuh itu Rasulullah melanjutkan. Jadi kalau kunut nazilah itu di setiap waktu sholat, ya, bukannya subuh, tapi sholat subuh itu ada Rasulullah melanjutkan. Nah, nah ini kemudian berbeda pendapat antara mazhab. Jadi kalau mazhab Syafi'i, eh, kunut nazilah itu juga sunnah, kunut subuh juga sunnah, gitu. Jadi kunut subuh juga sunnah. Jadi hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Artinya kalau seandainya kadang ngikut imam yang kunut-kunut,
Kalau mengikuti imam yang tidak kunut juga tidak kunut misalnya, yang nggak apa-apa. Jadi karena hukumnya juga sunnah. Yang jelas kalau kita bermakmum ya ittibaul imam, ngikutin imam. Nah, sebagian pendapat yang mengatakan bahwa yang ada karena kunut nazilah saja, tidak kunut subuh ya, tidak doa kunut subuh gitu. Itu seperti mazhab Hambali atau mazhab Hanafi. Tetapi itu semua mereka tidak saling mengatakan bid'ah, nggak ada. Para mazhab imam terdahulu, orang-orang yang apa yang mujtahid terdahulu itu tidak pernah saling mencela, apalagi mengatakan bid'ah. Kenapa? Karena kunut itu dicontohkan oleh Rasul. Yang berbeda adalah apakah kunut subuh juga terus-terusan dikerjakan atau tidak, atau hanya kunut nazilah saja gitu. Dan pendapat mazhab Syafi'i ya, yaitu dari atau ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yang menggunakan usul fikih Imam Syafi'i mengatakan bahwa doa kunut di sholat subuh rakaat kedua itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah, sehingga itu diikuti, dijalankan. Ya, sedangkan menurut mazhab Hanafi atau mazhab Hambali mengatakan tidak ada kunut subuh, yang ada kunutnya nazilah gitu. Jadi bagaimana pengamalannya? Ya, kalau saya, karena saya konsisten ngikuti mazhab Syafi'i, kalau saya jadi imam, maka saya kunut subuh. Kunut subuh yang itu isi doanya ditambah dengan kunut nazilah. Jadi saya tambahin dengan Allahumma aizal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka wa a'da'adin. Itu saya tambahin. Ya. Di samping doa Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait. Itu doa kunut yang sesuai dengan contoh ketika sholat subuh gitu ya. Jadi ini karena hukumnya sunnah dan tergantung kita mengikuti pendapat siapa, maka pendapat itu akan mengikat bagi orang yang mengadopsinya, tetapi tidak mengikat bagi orang yang tidak mengadopsinya. Jadi kalau tadi si Mbak itu ngikuti misalnya dari awal memang ngikuti mazhab Syafi'i ya berarti disunahkan baca doa kunut ketika sholat subuh baik berjamaah ataupun sendirian. Tapi kalau tidak mengambil pendapat mazhab Syafi'i, maka apa? Kalau berjamaah dan imamnya kunut ikut. Nah, kalau tidak ya tidak pakai kunut subuh. Baik, Ustadz. Yang penting sholat subuhnya dikerjakan dan tidak boleh saling mencela kunut, padahal dia sendiri nggak sholat subuh atau sholat subuhnya kesiangan. Ya, itu Baik. itu tercela itu. Ya. Kalau kemarin saya Ustadz mengalami sendiri kunut setelah sholat Jumat apa tuh Ustadz? Tapi Itu kunut dengar nazilah. oh Nazila ya untuk Kunut Palestine nazilah. sih, untuk Iya, itu Palestine. kunut nazilah. Itu Kunut bisa Ustadz nazilah. ya? Boleh, boleh. Boleh Bah ya. kunut nazilah itu apa sekarang ini Nazila ya ya. memang Genting ya, mestinya sih untuk tiap sholat kegentingan iya. ya. Iya. Hmm. Makanya kalau saya itu sholat subuh ada doa kunut subuh ditambah doa kunut nazilah. Hmm, oke, oke Ustadz. Mudah-mudahan yang nanya bisa. Masya Allah. Karena Dan ada Ustadz kedua saya itu saya satu-satu nggak tahu Ustadz. ada yang membid'ahkan kunut, bingung saya. Ada yang bid'ahkan kunut, ya, saya bingung. Kok kunut itu kunut bid'ah dolalah dolah finar. Masa orang sholat subuh dengan baca doa kunut kemudian masuk neraka, sementara orang yang tidak sholat bisa masuk surga kanan ya. Jadi eh, nggak pas lah, nggak pas dengan dalil kullu bid'ah dolalah finar. Karena itu kalau objek yang dibahasnya tentang kunut subuh ya. Karena itu pendapat ulama sekaliber Imam Syafi'i yang hidupnya pada abad pertama ya, abad kedua Hijriah. Kemudian beliau hidupnya di tanah haram. Kemudian beliau juga 9 tahun dah hafal Quran dan ketika berguru kepada Imam Malik sudah hafal ya kitab Al-Muwatta'nya Imam Syafi'i, Imam Maliki, sehingga ya bagaimana mungkin muridnya itu miliaran dari semenjak beliau hidup sampai sekarang miliaran, maka kemudian disebut yang mengikuti mereka itu bid'ah dolalah finar, masuk neraka itu sangat aneh dan itu disampaikan oleh orang yang sangat awam, orang yang hidup sekarang ya, yang kemudian tidak punya level sama dengan Imam Syafi'i. Jadi ya aneh aja gitu kalau orang mengatakan itu kunut sholat subuh itu bitah dolalah finar. Walau Baik alam Ustadz. bishawab. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Sudah 21.33.
ya. Dan kelihatannya juga malam ini Ustadz kayaknya kok agak cerah ya. Saya bilang tadi juga ke istri ini Ustadz Sam nih biasanya matanya dikucek-kucek, tapi kok sekarang kok terang benderang matanya nih. Apa ya, habis ngopi Ustadz. Ya, Habis ngopi habis saya. melakukan sunnah. Ya, itu yang kesenangan Iya, Mas Jody tuh. Wah, terus aja ngopi iya. is sunnah gitu ya di depan kafenya ya. Nah, itu Jadi yang gini, kita gini Ustadz kan, Sam gitu. yang mubah itu gini, ini sampai ada ini ya. Yang mubah itu tergantung niat. Jadi yang mubah itu hukum kan mubah itu tidak tidak dapat dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa kan gitu ya. Mubah boleh pilihan lah gitu ya. Tetapi kalau kita niatkan untuk sesuatu yang baik, itu bisa include kepada niat yang diniatkan. Seperti Nah, itu. misalnya ya misalnya nih apa tadi ngopi ya. Ngopi tadinya mubah ya, mau ngopi itu mubah. Tetapi saya kenapa mau ngopi? Karena saya mau ngisi pengajian supaya tidak ngantuk gitu. Maka ketika saya ngopi itu niat saya itu mengakibatkan ngopi saya itu berpahala gitu. Jadi demikian pula misalnya olahraga. Olahraga itu hukum asalnya mubah. Mau olahraga silakan. Tapi saya niat kenapa saya olahraga? Supaya badan saya sehat, supaya saya bisa menuntut ilmu, supaya tidak mengajar ilmu, ya, atau supaya saya bisa mencari nafkah gitu. Jadi niat itu demikian pula tidur. Kenapa tidur juga kan tidur itu mubah. Tapi saya sengaja mau niat tidur itu supaya besok bisa bangun sholat malam, bisa fresh sehingga saya niatkan tidur ini untuk istirahat. Ya, jadi yang mubah ini ternyata kalau kita niatnya untuk kebaikan bisa dapat pahala. Maka pinter-pinterlah memasang niat dan memang niatnya itu berdasarkan ilmu gitu ya. Niat karena kita punya ilmunya gitu. Bismillah. Jadi ini insya Allah nanti kita doakan Ustadz Iwan bisa dapat jodohnya dan niat nikahnya untuk Amin. Amin ibadah. bro, amin. Ibadah ya. Sudah Jangan Tat, sudah khawatir yakin. ya ketika Allah menjodohkan maka nanti ada rizki dari istri itu akan dititipkan kepada suaminya. Maka usahanya akan mudah, akan lancar untuk menafkahi istrinya. Jadi sekarang itu azam saja pilih ya di antara sekian juta wanita yang ada di seantero Indonesia Raya ataupun di mana lah gitu ya. Pilih satu, masa nggak dapat? Nah, pilih kemudian minta sama Allah dipilihkan sholat istikharah. Nah, setelah itu kemudian gaskeun, bikin akad ya. Ijab kabulnya ya. Kalau misalnya apa maharnya ya, maharnya kalau misalnya ada perlu apa di support boleh juga gitu ya. Kita support. Asal jangan minta yang banyak-banyak, yang aneh-aneh. Ya, karena mahar itu dan sebaik-baik wanita itu maharnya yang ringan gitu. Pokoknya kita doakan insya Allah dalam waktu dekat Allah Amin. mendatangkan jodoh Amin. yang Amin. terbaik untuk Hmm. apa Ustadz Iwan ya dan jadi Amin. jadi ibunya juga anak-anak karena ibunya itu apa anak-anak itu butuh juga figur ibu. Jadi Amin. karena bagai sehebat apapun seorang bapak tidak bisa menggantikan peran seorang ibu, nggak bisa. Dan saya Amin. Amin. merasakan itu nggak bisa Amin. gitu ya. Jadi itu. Amin. Amin. Ya, kita khusus doanya ini untuk yang malam ini khusus doanya untuk Kang Iwan bisa Allah mudahkan jodohnya dan mudahkan rizkinya untuk kemudian mengarungi kehidupan yang melanjutkan kehidupan untuk membesarkan anak-anaknya, mensukseskan anak-anaknya dengan ada pendamping hidupnya yang solehah, ya, yang solehah gitu itu ya solehah ya. Diaminin ya, lo semuanya diaminin itu udah. Amin ya Amin. Ah, ada. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Kabul ya Allah. Kabul. Jazakumullah khairan saya dan teman-teman. Sudah ada sih kandidatnya, sudah dua. Oh, ya jangan banyak-banyak kandidat mas satu aja. Cukup satu. Iya, ingat ya. Ingat cukup satu. Ayatnya fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Nikahilah wanita yang baik, dua, tiga atau empat. Tapi kalau kalian tidak bisa khawatir, tidak bisa berapa adil, maka satu saja. Tuh. Jadi istri satu itu lebih utama daripada lebih dari satu. Ya. Jadi apa diutamakan aulawiyatnya pilih satu jangan banyak-banyak. Kalau punya calon jangan dua, susah milihnya. Langsung aja to the point, satu dipastikan. Jangan bercabang, hatinya jangan bercabang.
Ya, dari awal-awal sudah pancet ya. Pilih, minta sama Allah. Ya, insya Allah ya Allah kasih ya. Jangan punya alternatif-alternatif susah. Oh, punya pilihan 5 yang nggak bakal kepilih satupun. Ya. Milih itu satu, insya Allah ada. Baik, Soalnya teman-teman. kemarin saya ngobrol sama Kiai, katanya ini kalau punya calon minimal 3 katanya. Ah, itu sesat, menyesatkan itu. Calon ketiga, calon istri kok calon ketiga. Nanti ada yang kecewa tahu. Jadi kalau kita memberikan janji kepada beberapa orang, itu kita nanti menjadi orang yang ingkar janji. Dan ingkar janji itu salah satu karakter munafik. Alamatul munafiki salah satu. Tanda munafik itu 3. Ida hadasa kadaba kalau ngomong bohong. Wa ida wa ada ahlafa kalau dia berjanji dia tidak penuhi. Wa ida tu'mina khona kalau diberi amanah hianat. Jadi kalau misalnya menjanjikan tuh pilihan ada 3 berarti sempat janji-janji kan. Nah, nanti begitu PHP itu nanti kecewa dia, sakit hati. Doanya jelek. Ya kembali lagi kita. Jadi kalau punya calon satu aja. Tetapkan satu, minta istiharoh, langsung jalanin. Jangan diulang di apa dibicarakan ulang, dipikir ulang, nggak boleh. Faida azamta fatawakal Allah. Faida azamta fatawakal Allah. Gitu ya. Itu. Jadi tawakal pada Allah, ya, gaskeun. Makin cepat makin baik. Udah kelamaan. Saya udah lama gitu ya. Saya cukup cuma dua bulan, 2 bulan setengah saja. Ya. Baru 3 tahun, Ustaz. Kelamaan, Pak. Kelamaan. Eh, Kelamaan. Jadi sayang karena makin ke sini makin makin tua, makin lemah. Ya, fisik, secara mental makin lemah. Jadi, tapi kalau kita ketika masih kuat, kemudian kita punya pilihan, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan baru, akan kemudian memberikan lapang apa rizki yang banyak. Kenapa? Karena semua makhluk ini Allah lapang apa berikan rizkinya. Ketika kita nambah keluarga, maka Allah tambah juga rizkinya. Yakin itu. Ya. Jadi makanya dulu zaman hidup Rasulullah ketika ada orang yang sulit cari kerja, disuruh nikah, kemudian Allah limpahkan rizki kepada orang-orang yang menikah. Itulah disebut dengan berkah ya. Nah, nanti kita doakan barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin gitu. Tapi nanti kalau udah akad, kalau sekarang mah belum akad ya susah doanya saya. Baik, baik, Bukan, baik udah Ustaz. kita akhiri. Ini, udah jam Silakan berapa nih? Ustadz, ditutup Ustadz. Masya Allah. Baik ya, insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ya cerita tentang yang lain lagi. Tapi intinya saya ingin menekankan ya kesimpulannya nih hari ini eh, perbaiki sholat kita, sholat wajib itu kalau kurang khusyuk karena kita tidak paham, berarti kita mencoba untuk memahami apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan sehingga kita khusyuk. Kemudian ditambah dengan sholat sunnah, membiasakan sholat sholat malam terutama sholat tahajud, kan itu bagian dari kebiasaan orang-orang sholat sebelumnya dan itu akan punya faedah yang luar biasa secara fisik dan juga secara kejiwaan. Jadi insya Allah orang yang ingin berkah hidupnya, ingin kemudian sukses dunia akhirat, maka perbaiki sholatnya, ya khusyuk sholatnya dan didawamkan, ya istiqomah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa baligna Ramadhana wa hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Khairan kasiran Ustadz. Tuh, jazakallah Ustaz. Maafkan Sampai ketemu sama-sama pekan mangga. depan. Mangga setidaknya semuanya. Ada anak sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam Itu undangannya. warahmatullahi wabarakatuh.